bagi saya pengabdian saya boleh berakhir, tapi ibadah nggak berakhir. Nah, tapi kalau boleh jujur, dalam hati Dang yang paling dalam itu ada rasa kecewa atau tidak menerima atau gimana, Dang? Nerima aja itu, nerima aja, nggak ada ribut-ribut, nggak usah kacau-kacau, nggak perlu gitu kan, sudah saja. Kalau kita tahu bahwa semua itu diciptakan oleh Allah, jadi nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi maunya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi pun, Ya Bun. mungkin Anda bisa lihat di belakang ini kami ada di mana. Dan hadir bersama saya sebuah kehormatan bisa memenuhi undangan kami, tim Rilis Corner, seorang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya. Aman kan? Beliau pernah menjadi Kapolda Lampung di tahun 2016, ya. Dan nanti kita lihat, tanya langsung deh. Takut salah saya nyebutin. Dan beliau adalah Irjen Pol Purnawirawan Dang Gusti Ika Edwin. Assalamualaikum, Dang. Waalaikumsalam. Makasih ya, Dang. Ya. Berkesempatan hadir. Asik banget ya, Dang. Asik. Paling enak. Sebenarnya ini pemirsa yang memilih tempat ini Dang Ike loh. Oh, kenapa Dang milihnya di sini, kan? Dang? Ya, pertama 0 kilometer. Oh, gitu. 0 kilometernya Provinsi Lampung itu. Oh ya? Ya, jadi mau kemana-mana 0 kilometer itu. Nah, gitu. Patung ini ya? Patung itu 0 kilometernya Provinsi Lampung. Patung pengantin ini. Oke. Dang, kesibukannya apa sekarang, Dang? Sekarang santai aja. Santai, senang juga. Beribadah banyak-banyak. Ya kan udah tua juga. Udah tua juga. Banyak ketemu saudara, keluarga. Kan 40 tahun jadi polisi di rantau. Iya, 40 tahun ya, Dang? Iya. Nah, sekarang pulang kampung, ketemulah bibi-bibi. Yang tadinya sulit untuk ketemu ya. Jadi silaturahmi, ya kan? Lagi kita udah pulang kampung, mungkin kita bermanfaat buat mereka. Siap. Berfaedah lah buat mereka. Iya. Jadi terakhir, Dang, itu sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial politik. Sosial politik. Iya. Pensiun tahun berapa, Dang? 2021, 1 Januari. 1 Januari 2021. 21. Iya. Sebenarnya sih Dang memang sudah mempersiapkan ya kesibukan apa yang akan Dang lakukan gitu. Ya, sudahlah 40 tahun jadi polisi. 40 tahun ya. Ya kan, mengabdi masyarakat sudah. Dan sudah 47 tahun merantau. Tapi pencapaian di kepolisian sudah tercapai semua kira-kira menurut Dang? Rasanya. Bagi saya pengabdian saya boleh berakhir, tapi ibadah nggak berakhir. Ah, itu ya. Dang ikut kemarin dalam pilkada Kota Bandar Lampung ya. Itu sebuah kejutan banget gitu ya. Seorang Dang Ike gitu kan. Kalah. Bukan kalah, nggak lulus, nggak dilolosin. Iya. Nggak dilolosin, bukan kalah. Nggak dilolosin ya, Dang. Gimana, Dang? Masih membekas nggak itu, Dang? Nggak ada lah. Nggak ya? Kan Tuhan tuh menciptakan yang baik dan yang tidak baik. Yang salah dan yang benar. Oke. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Iya. Nah, semua takdir itu kan sama Tuhan. Yang paling penting bagaimana kita menjalankan itu benar. Oke. Ya, benar, dan itu harus mendapat satu yang kita katakan nggak bisa lolos daripada pertanyaan Allah nantinya. Gitu. Ya, pasti akan dipertanyakan. Akan dipertanyakan dia benar, menangnya benar atau tidak gitu. Nah, itu pasti akan tidak lewat dari pertanyaan malaikat nanti di alam kubur. Tapi kalau boleh jujur, dalam hati Dang yang paling dalam itu ada rasa kecewa atau tidak menerima atau gimana, Dang? Nerima aja itu. Nerima aja. Nggak ada ribut-ribut, nggak usah kacau-kacau, nggak perlu gitu kan. Sudah saja. Toh jalan lain masih banyak. Saya kan ingin mengabdi aja pulang ke kampung, mau kerja untuk berbuat niatnya baik seperti aja, itu ya. Gitu. Jadi menang kalah kan sudah biasa. Saya kan sudah muter 64 kabupaten di Indonesia, kan udah pernah kerja. 13 provinsi udah kerja. Jadi sudah ada pengalaman. Nah, sekarang pulang kampung
terserah mau orang di kampung saya. Mau pilih saya kerja. Iya, iya, iya. Yang pasti lahir batin Dang sudah mempersiapkan untuk Udah. mengabdi Oh, ya. di Lampung. Pokoknya bermanfaat lah, harus Iya, bermanfaat. bermanfaat. Baik ya, tapi hikmah apa ya Dang ya yang mungkin Dang bisa ambil dari kemarin itu? Ya. Apakah memang Dang sudah mempersiapkan jika terjadi kesalahan itu gitu? Atau gimana Kan Dang? saya tidak ada harus sesuatu itu kan sudah ada di dunia itu kalah menang, terus salah dan benar. Jadi sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk gitu jadi ya? nggak usah harus ini. Karena kita apa yang mau dibawa? Jabatan enggak. Pangkat saya bintang 2 udah liwat. Iya. Ya kan? Iya. Apakah jabatan itu mau saya bawa? Enggak. Yang kita bawa itu ibadahnya, pertanggungjawabannya. Karena itu tidak bisa pasti akan dihisap oleh Allah nantinya. Ya kan? Nah, itu jadi pejabat adalah harus jujur, harus benar. Jadi kalau nggak akan liwat dari hisapan Allah itu. Iya. Ketika di luar sana masyarakat Bandar Lampung ya, tidak hanya Bandar Lampung, tahu Dang Ike bertempur di situ, bertarung dan ternyata nggak lolos gitu cuma ya. kalah nggak lolos. Oh iya gitu. Kan artinya mungkin Dang banyak harus mengklarifikasi, meluruskan atau menyampaikan apa gitu dengan orang-orang itu, seperti apa Dang? Kan sudah saya sampaikan di media banyak, semua udah disampaikan media. Jangan ada kecurangan, jangan ada apa-apa, nggak baik, ya toh. Mau jadi pejabat juga apa sih yang mau dibawa? Kan saya udah pernah jadi pejabat juga. Iya. Dan itu sifatnya sementara ya. Saya pernah jadi Kapolda Lampung. Iya. Pernah di jajaran Muspida tingkat 1 Lampung. Iya. Ya kan? Sudah saya lalui dengan baik, gitu. Sudah saya lalui dengan membawakan hasil yang baik. Jadi ngapain kan? Nah, setelah saya pensiun, wah ada lowongan daftaran wali kota, ya ayo daftar aja. Iya. Yang penting saya masih mau kerja. Dengan niatan seperti tadi ya, untuk mengabdi di tanah Lampung. kelahiran. Iya, tanah kelahiran. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang ini, Dang, apa yang akan Dang lakukan lagi ya untuk meneruskan pengabdian itu tapi dengan cara yang berbeda gitu mungkin ya? Ya, saya kan nggak pernah hampir dikatakan setiap hari ada saja bertemu sama orang. Iya. Orang minta nasihat, orang minta petunjuk, kadang-kadang diundang orang di luar berbicara, kadang-kadang ada orang yang mau datang ke rumah, ada juga di kampung-kampung saya minta bantuan, ada yang minta bagaimana ini sesuatu harus begini. Nah, saya minta nasihat semua, gitu ya. Semua dilayanin. Layani semua. Karena sedikit pun aja perbuatan itu, satu butir pasir pun itu ibadah. Begitu ya. Ya kan dunia ini tidak cukup menampung ibadah. Dunia dan langit itu tidak cukup menampung ibadah. Begitu besarnya ibadah yang dari Allah itu. Iya. Apakah Dang itu sebijak ini dari dulu atau memang dari dulu harus begitu. Di titik mana tuh Dang mulai semakin bijak, semakin bisa menerima kenyataan? Terbiasa dari kehidupan di rumah. Contoh kakek-kakek saya, ya pemimpin semua, bapak saya mimpin, ibu saya mimpin. Ya, kehidupan sehari-hari mereka saya contoh. Saya suka juga baca buku-buku biografi para pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin yang bagus atau pemimpin yang tidak bagus. Ya, terus saya bisa melihat senior-senior, paman-paman saya, guru-guru saya, teman-teman saya yang bagus-bagus itu saya ambil hikmahnya. Iya. Juga yang nggak bagus saya ambil hikmahnya, saya lihat. Gitu. Jadi harus belajar banyak. Sampai usia sekarang pun kita belajar, masih belajar. Hal apa Dang yang selalu Dang ingin tanamkan kepada anak, cucu dan kerabat juga orang-orang yang dekat dengan Dang dalam kehidupan, menjalani kehidupan? Ya, pertama harus jangan lupa beribadah pada Allah. Ya, jadi sholat, mengaji itu harus didahului. Kedua, jangan lupa berbakti pada orang tua. Kemudian harus menanamkan sama siapa saja kita harus baik. Kemudian tanamkan orang menjadi orang yang bermartabat. Jadilah orang yang berbudaya. Jadilah orang yang punya sopan santun, tata krama. Kemudian mau bergaul dengan siapa saja, ya.
tidak pandang status sosialnya, ya, kemudian mau menolong orang, mau berbakti kepada orang. Jadi menanamkan Segala selalu kebaikan. kebaikan, ya, selalu kebaikan sama siapa saja. Nggak ada pilih kasih lalu gini, nggak ada. Nah, saya ajarkan anak-anak saya gitu karena menyontoh orang tua. Iya. Mungkin banyak orang nggak tahu ya, Dang, termasuk saya, kegagalan-kegagalan apa aja yang pernah Dang alami gitu. Kegagalan. Selama hidup Dang. Itu kira-kira yang Dang inget apa? Pertama pernah masuk Universitas Perintis 1. Daftar di UI, Oke. kalau nggak salah, terus saya masuk ke perguruan tinggi yang lain, negeri juga, tapi jurusannya saya kurang suka. Oh, tahun berapa tuh, Dang? Tahun 79. 79, oke. Nah, saya daftar. Terus saya sekolah, masuk di Akabri, itu pertama dikatakan nggak lulus, Oh, gitu. tapi terus lulus lagi. Oh, Karena- berarti itu memang keinginan dari hati Dang sendiri dong untuk jadi polisi Oh ya? iyalah, Oh, iya. makanya jadi polisi sampai sekarang. Oh, iya, iya, iya. 40 tahun loh jadi 40 polisi. tahun ya, Dang? Lama loh. Dan itu pencapaian apa satu kepuasan awal mungkin dari Dang karena bisa berhasil masuk sekolah polisi untuk jadi polisi. Ya, kalau Akabri itu adalah salah satu Obsesi. keberhasilan saya. Oh, Pertama, oke. Tahun berapa tuh, Dang? tahun 81. 81 ya. Kan sudah 40 tahun dong sampai sekarang. Bukan waktu yang pendek kan? Iya. Kita break dulu ya, Dang. Sambil Ah. nunggu pisang gorengnya udah pesen dari tadi tapi nggak nyampe-nyampe juga sama kopinya. Kita break dulu ya pemirsa, kita akan gali lagi lebih jauh bagaimana kehidupan, latar belakang kehidupan dan karir dari seorang Dang Ike yang selama ini belum pernah terungkap dan diketahui oleh masyarakat luas. Kita akan kembali lagi dalam Rilis Corner di selanjutnya. Bringing it Oke, pemirsa kita lanjutkan kembali Rilis Corner untuk sesi yang kedua. Sayang sekali cuma 2 sesi ya, Dang ya. Obrolannya padahal panjang loh, tapi nggak Sampai apa-apa. pagi dong. Sampai pagi ya. Kita sengaja malam-malam. Kenapa sih Dang mintanya malam, Dang? Ngobrolnya, Dang. Malam itu Suasananya lebih- suasananya hening. Hening, terus suasananya agak dingin. Iya. Lebih tenang gitu kali ya. Lebih tenang, nah, gitu. Kita tuh enak yang tenang-tenang. Iya. Jauh-jauh lah dari yang rusuh-rusuh itu ya, Dang. Gitu. Nah, pada saat kemarin Dang itu yang tidak lolos. Yang emosi siapa yang paling emosi, Dang? Saya nggak emosi. Dang nggak ya? Atau Keluarga nggak pendukung? emosi. Ya, pendukung pun bisa saya kendalikan. Untuk jangan marah-marah, untuk apa? Toh, pengabdian itu bukan di tempat yang satu aja. Banyak tempatnya. Terus kan kita juga kan tidak lolos itu kan ada persoalannya. Kita sudah bisa menilai sendiri bagaimana kerja dari pihak penyelenggara maupun usaha-usaha kita. Gitu kan kita sudah bisa menganalisa lah. Gitu. Dalam perjalanan hidup Dang Ike, maaf Dang, usianya berapa sih sekarang, Dang? 60. 60 loh. Ya, 17 tahun sedikit. Enggak sih, kayak 18 ya. Ada lebih sedikit. Lebih Dikit banget. Hal apa sih dalam hidup ini yang sering membuat Dang itu merasa kecewa gitu? Di Saya luar urusan tarung politik tadi ya, Dang? saya itu nggak pernah kecewa orang. Nggak pernah ya? Nggak pernah kecewa. Apapun yang terjadi. Ya, karena saya selalu ingat semua itu karena Allah yang menghendaki. Kan Allah itu menghendaki apa saja. Dia menciptakan apa saja. Ya, apa yang nggak diciptakan oleh Allah, gitu. Angin Allah, Ya. air Allah, tanah Allah, semua nasib kita Allah, umur kita Allah. Jadi nggak ada yang nggak ada ini. Jadi ya sudah berjalan aja. Ngapain kita harus kecewa? Tapi sempat Dang merenung nggak gitu? Kalau merenung memang pekerjaan Manusiawi lah saya. ya? Oh gitu. Saya orang yang suka merenung. Apa aja yang suka yang membuat Dang merenung tuh hal-hal apa? Pertama, apa yang sudah saya lewati. Oke. Kedua, saya suka merenung itu melihat ke depan. Bagaimana kalau menghadapi sesuatu, hambatannya apa.
kemudahannya apa. Oke, Dang. Gitu. Udah datang nih, Dang. Makasih ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Kopinya? banyak. Kopinya ya? Oke, ya. Makasih ya, Makasih Dek. ya, Mbak. Sambil makan, Dang. Ya, jadi saya menghadapi kecewa itu saya tenang aja karena kecewa itu membuat kita nanti sakit, Iya. frustasi, nggak bisa menyelesaikan soalnya, ya kan? Beban kita jadi pikiran kita. Iya. Padahal kita tahu bahwa semua itu diciptakan oleh Allah. Iya, iya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi maunya Allah. Itu saja saya. Di luar dugaan ya, Dang. Ketika Dang tidak lolos itu ternyata adem-adem aja ya. Orang mikirnya Nggak ada pasti bakal, ribut tuh. bakal ada keributan, Nggak urusan ada. besar gitu kan. Ternyata di luar dugaan. Iya. Sambil Yang makan ya, ribut Dang. makan pisang lah. Eh, Cair. cair ya. Waktu Dang jadi Kapolda Lampung, itu kan nggak lama ya, Dang. Cuma 9 bulan ya, Dang ya? kalau 11. nggak salah. 11 bulan ya? Hampir 1 tahun ya? Mm-mm. Sebenarnya kalau jujur, boleh jujur, Dang. Udah merasa cukup belum untuk waktu itu untuk mengabdi sebagai kepala kepolisian di sini, Dang? Kalau perintah ya nggak apa-apa. Mm-mm. Bagi saya sebenarnya pengabdian saya di kepolisian saya pengen di Polda Lampung. Hmm. Saya ingin apa? Orang bilang kota begal, pabrik begal. Nah, waktu saya Kapolda kan begal nggak ada. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu kan salah satu keinginan saya pulang kampung. Mm-mm. Kedua, katanya nomor 3 di Indonesia narkoba. Ternyata? Nah, ternyata cuma saya kan turun nomor 20 Iya. gitu kan. Bisa tadi ya rawan nomor 7 di Indonesia turun ke nomor 24. Tadinya 3.500 setiap tahun ada setiap bulan ada kasus, sama saya tinggal 2.700. Nah, jadi saya kerjanya untuk kebaikan. Gitu. Nah, saya pikir saya tadinya pengennya sudahlah di Kapolda aja pensiun, selesai. Saya bekerja untuk kampung halaman saya, untuk masyarakat Lampung, biar Lampung ini benar-benar akan membawakan hasil yang baik, ya, mendukung, membantu pemerintah, itu aja, membantu rakyat. Gitu. Tapi sebenarnya mungkin waktu 11 bulan itu masih kurang sih kalau boleh jujur ya, Dang. Iya kurang, kalau saya mau bilang kurang, tapi karena udah perintah dari Iya, atas. nggak bisa ditolak ya. Kita kan harus loyal Betul, betul. pada pimpinan kan. Iya. Artinya apa yang sudah Dang perjuangkan itu sebenarnya masih belum, Nah, pencapaiannya masih belum maksimal sekali ya, Dang ya. walaupun hasilnya bagus tuh, tapi pengen kan berakhir di Lampung. Sebenarnya ya. Jadi setelah Dang selesai dari Kapolda sini, itu berapa tahun kemudian Dang baru pensiun? 2016 pensiun, 2021 ya. 5 5 tahun tahun. lah ya, 5 tahunan. Pencapaian apa lagi di dalam hidup Dang ini yang belum kesampaian? Eh, Karir sudah. ingin pertama ingin beribadah yang harus saya kerjakan setiap hari. Itu yang harus saya inginkan. Kedua, saya ingin kalau kembali kepada Allah itu saya dalam keadaan yang sempurna. Saya ingin diambil Allah itu husnul khotimah. Amin. Nah, itu yang saya Jauh banget sih Dang mikirnya ke situ, Dang. Iya, sampai ke situ saya berpikir. Makanya kita jangan berpikir nakal-nakal, jelek-jelek, jahat-jahat, nggak usah. Iya. Bagaimana pada saat saya diambil Tuhan itu dengan keikhlasan, Oke. keridoan, ya kalau orang bahasa lagi husnul khotimah lah. Itu yang paling penting karena nggak ada yang mau dibawa, pangkatnya kan udah ditinggal. Iya sih. Tapi Dang merasa nggak pada saat Dang menjadi Kapolda, terus pada saat sekarang Dang sudah tidak lagi ada jabatan, itu kerasa nggak sih Dang? Enggak. Masa? Karena dari dulu kan saya merayat aja lah. Oh, gitu Ya ya. kan nama anggota juga sama aja ngobrol. Jadi nggak mengalami yang namanya post power syndrome itu nggak sekarang ya? gini-gini aja. Iya ya. Anteng-anteng aja ya. Anteng aja, nggak pernah apa gitu. Tenang aja saya. Enak. Dan Iya. pensiun ini saya merasa enak. Iya iya. Oh ini Gitu. kopinya. Baik, terima Makasih ya. kasih. Kopinya manis. Kayak orangnya. Iya. Terus gini Dang, Dang kan maaf Dang, kemarin Dang bukan gagal tapi tidak lolos gitu ya. Terus sekarang Dang dikenal sebagai mantan Kapolda. Ya.
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya yang udah Iya. pasti Dang Iya. eksis di situ gitu. Apa yang ingin Dang sumbangkan nih? Dengan cara apa Dang mengabdikan diri kepada Lampung? Yang pertama, sampai akhir hayat saya ingin beribadah dan mengabdi di kampung halaman saya. Dan sudah saya tetapkan, sekarang saya sudah pulang kampung. Mudah-mudahan saya masih bermanfaat. Oh ya, jadi siap Ya, kapan siap badan ya, ya, untuk jadi bermanfaat di sini. bermanfaat. Dan saya ingin mengakhiri apa kalau akan diambil Allah itu di kampung saya. Oh gitu. Ya, saya sudah pernah bilang dulu, kalau bisa saya mau meninggal di kampung saya, gitu. Ya, saya ingin bersama keluarga. Makanya saya nggak netep di Jakarta, nggak netep di mana-mana. Pulang Iya. kampung aja sudah. Jadi pas pensiun 20 hari lagi, saya sudah bawa semua keluarga pulang kampung. Dan itu Dang menghitungnya kampung halaman tuh Lampung, bukan daerah Dang tempat tanah kelahiran Dang di Lampung Barat, tidak ya? Oh enggak. Lampung, pokoknya Lampung. Lampung Oke, yang mengabdi Lampung di secara Lampung. keseluruhan. Oke, ya ya. Dan Dang siap dilibatkan untuk kemajuan Oh Lampung. iya, apa saja. Apa saja. Pokoknya untuk Nah, kalau untuk menyoroti budaya, Dang ini kan kalau berbicara pasti nggak jauh-jauh dari adat budaya gitu ya. Sampai pada saat Dang masih jadi Kapolda itu menjadi ciri khas apa? Setiap itu harus ada apa tuh namanya? Siger. Siger dan payung. Nah, payung Lampung. Itu kenapa Dang sampai segitunya? Gini, Indonesia ini belum merdeka, adat itu sudah ada, budaya itu sudah ada, dan budaya dan adat itu sudah ada sebelum ada Indonesia. Iya, udah lahir lebih dulu ya. Ya. Dan Lampung itu sudah ada sebelum ada Indonesia. Oke. Bahasa Lampung itu sudah ada sebelum ada Indonesia. Nah, dan provinsi Lampung itu sudah ada dibanding Indonesia. Oke. Di mana bumi dipijak, Di situ langit di situ dijunjung. langit dijunjung. Dan adat itu hidup di tempat masing-masing ada. Hanya di tempatnya masing-masing. Jadi adat itu sampai hari ini masih ada di seluruh Indonesia di tempatnya Masing-masing. masing-masing. Kemudian adat itu tidak ada yang mengajar jelek. Iya, ya. Mengajar keburukan nggak ada. Orang Lampung piil pisang giri. Itu adalah komitmen dan harga diri. Nah, bagaimana komitmen ini? Orang Lampung itu nggak mau melanggar perintah agama Oke. dan takut terhadap perintah-perintah Allah. Jadi luar biasa. Nah, baru di dalamnya ada 5, ya kan? Bagaimana cara bersaudara, persaudaraan, menghormati tamu, ya kan? Nah, itu kan di dalam piil pisang giri. Nah, jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, saya juga dulu begitu. Di mana tempat Dang bertugas? Ya, selalu saya pakai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi nggak hanya pada saat tugas di Lampung Enggak, ya? Karena Lampung ini punya budaya, ada pakai siger, pakai payung, ya saya minta semuanya dulu seperti itu untuk menghormati budaya setempat. Nah gitu. Jadi bukan kita mau hidup sendiri, tidak. Tetap kita hidupkan. Kalau perlu hukum adat pun bisa. Itu salah satu contoh kemarin Pak Wakil Bupati. Oh iya. Pak Arjito. Hukumannya hukuman. Iya, itu hukum adat dari ya? dulu. Iya, dari dulu. Sanksi gitu. sosial itu. Oke. Udah lama di hukum adat itu. Udah ada hukuman itu. Dan itu bagus, gitu, bagus. Kenapa bagus menurut Dang tuh? Karena kalau orang dimasukin penjara semua kan biaya negara besar, ya. Oke. Ya, Lihat kasusnya lah gitu ya. Ya, kalau masukin penjara nanti ketemu penjahat yang kaliber-kaliber malah nakal dia. Iya. Itu masih bisa dimusyawarahkan, masih bisa. Karena di dalam keputusan hukum atau dihukum ada namanya restoratif justice. Ya, masih bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ada alternatif dispute resolution. Nah, masih banyak dengan cara-cara alternatif yang lain bagaimana diselesaikan di luar pengadilan. Oke. Nah, itu kan namanya musyawarah. Iya. Musyawarah lah. Iya, musyawarah. Jadi itu musyawarah itu kan kalau nggak salah tuh adalah keputusan tertinggi itu di musyawarah ya kalau kan di MPR ada itu. Iya. Di di Pancasila ya Dulu kan? PMP. Ya. Pendidikan moral Pancasila. Di sila keempat ya kan. Nah, itu dimusyawarahkan ya kan gitu. Oke. Supaya Jadi muncul keadilan. malah itu sebenarnya lebih membuat
orang jadi apa ya? Jadi Iya. bertobat gitu Kak? Iya, Ya. karena dilihat orang lain gitu. Kalau di dalam kurungan nggak dilihat orang. Nggak ada jaminan juga untuk dia tobat Oh mungkin. iya. Kalau perlu jangkit lagi. Oh ya, kalau sanksi sosial gitu kan masyarakat lihat Iya. semuanya, jadi ada Mudah-mudahan malu rasa deh, malu malu. ya, Ya. keluarganya pun ikut Ya, malu. itu bagus, saya dukung Oh sekali yang gitu di ya. Lampung Tengah, saya dukung. Itu baik. Dan maaf banget ini waktunya kita Habis. tinggal dikit lagi belum bisa. Ada 1 menit terakhir, Dang. Obrolan kami memang pingin mengangkat kehidupan Dang Ike yang belum terjamah selama ini, belum terekspos selama ini. Nah, setelah kita bicara tentang karir Dang Ike, sepak terjang Dang Ike, sempat juga ikut dalam pilkada, terus bagaimana Dang begitu aktif untuk menggaungkan budaya dan adat di Lampung ini terus dijalankan. Nah, sekarang apa? 1 menit terakhir Dang ingin menyampaikan pesan apa kepada masyarakat Lampung, Dang? Terima kasih. Salam Lampung, bermartabat. Jadilah orang Lampung yang bermartabat. Jadilah orang Lampung yang juga orang Indonesia, bagian dari Indonesia. Kita bersatu, persatuan Indonesia. Nah, saya inginkan bagaimana Lampung ini ya, menjadi 5 besar Indonesia dalam segala bidang. Oke. Ya, itu paling top. Kedua, tingkatkan juga ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa dari semua agama yang ada. Lampung itu 30 suku. Bagaimana kita bersaudara di Lampung ini? Ya, tidak ada yang hebat, tidak ada pula yang dikecilkan. Kita berkeluarga semua. Top Lampung itu. Dang, makasih banyak ya, Dang. Makasih. Sehat selalu untuk Dang Ike, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Makasih Amin. sekali lagi, Dang. Ya, pemirsa, demikianlah obrolan kita dengan Dang Gusti Ike Edwin. Bangga banget loh bisa ngobrol malam-malam. Ini kita jam berapa nih? Tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi, lanjutin ya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja Rilis Corner yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang, terima kasih.